kamu sudah memiliki akunmu di GitHub, pastikan kamu sudah punya repositorinya. Kemudian kita akan menginstal satu program utama supaya kamu bisa langsung melanjutkan untuk program-program yang profesional di course kita. Oke, download Git SCM. Kalau teman-teman yang di Linux sudah nggak perlu download lagi ya, coba aja perintahnya Git udah langsung muncul. Kalau di Windows ini nggak rada ribet. Oke, download Git. Cari yang 64 bit obviously. Oke, kita download aja Gitnya. Kita buka kalau sudah selesai download. Oke, sudah ke download dan kita sudah instalasi. Kita lanjutkan dengan proses instalasi. Oke, untuk proses instalasi akan ada banyak opsi, tapi kita tidak melakukan perubahan apa-apa. Kita cukup dengan next. Oke. Oke, langsung aja next. Nggak ada yang perlu dirubah. Next. Dan ya, tunggu aja. Oke, sudah selesai. Kita nggak akan melakukan modifikasi apapun di sini. Kita akan langsung menggunakan PyCharm dan kamu akan menggunakan Git Bash kalau di tahap deployment ke VPS, Virtual Private Server. Oke, kita next saja. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, yang kita lakukan sekarang kita akan melakukan suatu proses yang disebut dengan clone. Clone itu mendownload, tanda kutip ya, mendownload adalah mengambil dari repositori ini ke komputer kita untuk kita olah. Kemudian kalau ada perubahan, kita simpan di komputer lokal kita, kemudian kita push ke GitHub. Sekadar perubahan nama aja, upload download, cuman di Git itu namanya push untuk mendorong, untuk upload, kemudian pull untuk menarik atau untuk mendownload. Oke, caranya kita buka aja PyCharm. Oke, kita tunggu sebentar. Ngomong saya baru melihat PyCharm 2020 ya. Selama ini saya PyCharm 2019 malah. Gambarnya beda banget. Oke, secara default PyCharm akan membuka proyekmu yang terakhir. Kalau kamu nggak ingin dia seperti itu, kamu bisa mengubahnya di setting. Saya coba langsung merubah ya, sebentar.
Tunggu sebentar, seperti biasa PyCharm di awal-awal kalau memorinya nggak besar dia lama sekali. Kita tunggu aja. Oke cukup. Seperti tadi saya mau agar dia tidak membuka proyek yang terakhir. Kamu buka file setting, lambatnya. Klik di sini, startup. Saya juga nggak tahu dia di mana. Cuman yang jelas saya tahu pasti bukan dengan startup. Berarti kemungkinan sistem setting, reopen last project on startup. Nah, ini. Supaya apa? Supaya dia saat pertama kali kamu buka PyCharm, dia ada di dialog yang ini. Nah, ini lebih bagus. Ini yang saya butuhkan seperti ini. Yaitu saya ingin menjalankan proses ini, get from version control. Git itu adalah version control, yaitu cara untuk memanage kode agar ketahuan versi-versinya. Bayangkan kalau kamu ngerjain kode sendirian sih nggak masalah ya. Kemudian programmu itu butuh dirilis versi 1, versi 2. Kalau kamu mau versi 2, kembali ke versi 1, caranya gimana? Kalau kamu desain grafis biasa, kamu mungkin nyimpen dia ke namanya mungkin final draft, kemudian final draft 2, final draft 3, misalnya kayak gitu. Kita dengan membuat program sudah diotomasi dengan Git, yaitu bagian dari tool yang disebut version control. Oke, kita check out, kita clone dulu. Nah, kita clone, yang kamu kopikan URL-nya. Klik di sini. Pastikan pilih HTTPS, copy. Ada dua pilihan, hati-hati. Kita sekarang hanya use HTTPS. Kapan kita gunakan SSH? Nanti kalau kamu butuh untuk akses ke server. Oke, kita pastikan HTTPS, copy. Kemudian kamu paste di sini. Direkturnya kamu simpan bebas ya, tapi saya biarkan aja dulu di sini. Version control ada beberapa, tapi yang termuat modern itu adalah Git. Kita pakai Git. Kita clone. Nah, berarti dia sudah berhasil. Ini dia proses download yang diotomasi oleh PyCharm. Ini berhasil karena kita sudah menginstal Git SCM sebelumnya. Kalau belum, maka akan ada masalah untuk melakukan proses cloningnya. Oke, kita cek. Kita tutup dulu. Hanya ada satu file ya. Oke, kalau kode ini dia model preview. Kalau kamu mengedit, gunakan ada dua mode ini. Ini namanya .md markdown, supaya kamu bisa membuat seperti ini. Nah, sekarang saya akan melakukan perubahan. Begitu kamu melakukan perubahan, warna dari file itu berubah menjadi biru. Artinya kode itu berubah di tempatmu dan belum disimpan perubahannya di lokalnya. Kalau hitam, ini berarti nggak berubah. Di lokal maksudnya di komputermu nggak berubah, dan di sini juga nggak berubah, jelasnya gitu. Nah, misalnya ini kita nulis misalnya oke, kalau kamu pengen menyimpan perubahan ini, oh ya, kita nggak ada file save ya. Secara otomatis PyCharm itu menyimpan filenya, jadi kita langsung tersimpan ini, nggak masalah. Nah, file ini dia baru berubah di komputermu, tapi belum disimpan di Git-nya, belum disimpan di repositorinya. Untuk menyimpannya, kamu melakukan perintah klik kanan di projectmu, perintah git commit directory.
Oke, commit itu melakukan penyimpanan perubahan kode di lokalmu. Oke, kita melakukan perubahan di sini misalnya merubah kode. Wah, tampilannya baru ini. Kemudian kita commit. Kalau menyimpannya commit aja, oke. Pertama kali kamu melakukan penyimpanan dengan git dengan PyCharm, dia menanyakan namamu dulu. Oke, silakan isi namamu, emailmu. Email yang kamu pakai, email ini bebas loh ya, nggak mesti email yang dipakai untuk di GitHub, tapi sebaiknya seperti itu. Set and commit. Kita cek, lihat prosesnya ini hijau sudah berubah. Nah kalau kamu lihat, kalau kamu bingung template-nya mana, template yang ini, satu project ini. Nah sudah hitam semua. Hitam semua itu berarti perubahan yang dilakukan oleh dirimu dengan PyCharm sudah disimpan di repository lokal. Tapi di repository ini dia belum berubah. Kalau kamu refresh, dia belum berubah. Ya kan, readme masih seperti ini aja. Nah, cara yang berubah bagaimana? Tadi kita sudah commit. Sekarang kita push. Push itu mengupload. Tapi istilahnya adalah push itu aja. Caranya adalah klik kanan, git, repository, push, atau VCS, git, repository, push. Ctrl Shift K. Kamu bisa pelajarin shortcutnya. Saat nge-push, langsung aja di-push. Oke. Nah, login GitHub, silakan isikan dengan passwordmu yang kamu lihat tadi. Kamu bisa pakai yang ini, bisa ini, nggak masalah, langsung aja, sama aja asalkan benar. Proses push one commit to origin master. Satu commit, kita melakukan commit sekali kan, jadi yang dikirim satu. Kita lihat perubahan kode dilacak oleh Git, ya kan, dirubahnya 2 menit yang lalu, berarti jaraknya dari yang pertama sebelumnya 18 menit. Asik ya. Oke, sudah. Oke, kemudian kalau itu untuk kamu melakukan perubahan, kemudian kalau kamu akan membuat file baru, perhatikan ini, kemungkinan banyak orang yang kebingungan di sini. Misalnya saya ingin ngebuat info.txt. Nah, saat kamu menambahkan, dia bertanya apakah file baru ini mau kamu tambahkan ke Git. Biasanya pasti seperti itu, saya akan lakukan remember don't ask again. Oke. Nah, tadi dia warnanya merah ya, saya lupa ngasih tahu. Tadi warnanya merah. Saya ulang lagi. Misalnya saya membuat file baru. Otomatis file baru udah langsung otomatis kesimpan ya. Jadi ya sudah. Jadi file baru yang akan disimpan ke Git warnanya hijau. Kalau tadi ada file baru yang dia nggak disimpan di Git warnanya merah. Kebetulan saya memastikan langsung tadi semua file baru ditambahkan ya. Oke, ini saya sekedar membuat contoh file baru yang nggak ditambahkan ke Git ya. Kalian bisa ikut ini, bisa nggak? Misalnya nih saya akan membuat file teks baru. Ini perintah DOS zaman dulu. Aman. Ctrl Z. Oke. Klik. Nah, ini perintah untuk mengcopy apapun yang diketikkan di layar ke file baru, diakhiri dengan Ctrl Z. Orang-orang yang di DOS zaman dulu tahu ini. Oke, lihat teman-teman, warnanya jadi merah. Karena apa? Karena saya nambahkannya di luar PyCharm, dan PyCharm nggak tahu ada file baru, dan dia nggak akan masukkan itu ke Git. Berarti kalau saya nanti mengcommit, saya commit misalnya ya, saya akan mengcommit, klik kanan, Git, commit, yang akan tercommit 2 file ini aja, ya kan? Oke, file baru. Nah tadi kan commit, setelah itu kamu push. Tapi biasanya kamu enakan ini, commit and push, otomatis. Lihat di sini, commit and push, push. Tunggu sebentar.
selesai. Kamu kesini, kamu jalankan, file baru ya, file baru. Nah, ini tuh ada ini latest commit ya. Filenya itu apa? Kamu klik di sini. Apa sih perubahan commit yang itu? Ternyata yang berubah itu ini. Ada 2 file baru ditambahkan. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menambahkan. Ternyata gini. Oh, ternyata aku butuh ini saya masukkan ke Git. Caranya gimana? Kamu bisa klik kanan dia, Git, Add, atau kamu bisa klik di direktorinya. Itu biasanya lebih umum, Git, Add. Kemudian kamu bertanya, sebentar, hijau ya, oke. Kemudian kamu bertanya, misalnya saya Git Add, dia akan menambahkan semua file yang ada di dalam direktori ini, berapa levelnya ke dalam. Kemudian kamu berpikir, kalau ada file yang nggak ingin saya tambahkan tapi ikut ke tambahan gimana ya? Nah, nggak masalah asalkan dia tipe-tipe file ini itu nggak akan disimpan. Oke, karena sudah ada di Git Ignore. Nah, itu dia kenapa ada Git Ignore. Jadi kalau kamu pengen menambahkan file baru, yang biasa adalah Git Add kemudian commit. Kita commit aja, ini ada commit directory, file baru lagi, commit and push. Tada. Ya. Selesai. Nah, ini tadi ada external file can be added to Git. Sebaiknya don't ask again aja. Jadi supaya kamu bisa ngontrol apa aja yang ditambahkan ke repository. Oke teman-teman, ini sudah masuk ya. Nah, kamu sudah nge-push. Coba kita lihat perubahannya seperti apa. Iya, 2 menit yang lalu yang terbaru. File baru lagi yang ini ya, 37 detik yang lalu. Nah, itu sudah. Kemudian cukup untuk dasar dari Git, sehingga nanti kamu bisa ngikutin project selanjutnya, step selanjutnya yang akan mengajari kamu lebih dalam tentang Git. Oke, itu untuk materi ini. Semoga bermanfaat dan semangat.